Hey guys, welcome back to Kainamas Garage. Dan ini adalah mobil yang sudah diproduksi 45 tahun yang lalu dari Mercedes-Benz. Apa bedanya? Yuk kita lihat. Nah, kita mulai dari depannya nih. Warnanya itu namanya Mojave Silver, jadi kayak deep silver gitu. Almost keabu-abuan ya, keren banget warnanya. Also, what caught my attention itu grillnya. Grillnya itu instead of ada 3 slit, sekarang ada 4 slit. And also body color. Ini gue suka banget nih grill-grill yang body color kayak gini nih. Kalau kita lihat ke bawah juga ada grill-grill yang agak sedikit, menurut gue kayak peranakan desain gitu ya. Jadi kayak grill-grillnya itu agak-agak sedikit kayak ada motif-motifnya kayak gitu. Also ada kamera di sini dan also the latest sensors and tech gizmos di sini, which makes this G-Class a much more technologically driven G-Class. Oke, kalau kita lihat dari side profile ini, dibanding gue, mobil itu gede banget ya. Kalau in terms of dimension, panjang 4,8 meter, tingginya 1,9 meter, dan lebarnya 1,9 meter. Can you imagine of how big this car is? Nah, one of the thing that caught my attention juga itu velgnya. Karena gue selalu ngeliat velg kalau di proportion samping mobil. Nah, kalau lihat velg ini, warnanya glossy black, ring 19, although I would prefer warnanya itu alloy, jadi kelihatan lekukan desainnya ya, karena desainnya menurut gue bagus. Di samping ini juga kalau lihat ada knalpot di bawah situ, dan knalpotnya nggak di belakang situ ya, jadi di samping sini. Nah, kalau di samping ini juga professional line itu termasuk mud flap depan belakang, dimana mud flapnya ini bisa ngasih lo kesan lebih off-roady, lebih rugged appearance gitu ya. Jadi gue suka gitu ya. Ada aksesoris tambahan gini. You might also see kalau samping ini juga nggak ada footstep. Karena footstep itu masuk di dalam exclusive line dan ini professional line. Although kalau gue jadi lo, gue bakal pasang aftermarket footstep to complete the whole off-road look. Final, hal yang gue sangat suka itu you can unlock and lock the car dengan kunci lo, walaupun desain door handle-nya itu khas Mercedes-Benz G-Class dari dulu ya. Jadi I love that Mercedes-Benz doesn't sacrifice on the little things kayak gini that keep their heritage, tapi also bisa bikin lo lebih convenient zaman sekarang. I like it. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakangnya, salah satu that gravitates my attention itu ini. Cakep banget, lucu banget. Ini adalah spare tire guard-nya dari besi. Wow, looks rugged, looks nice juga, kayak memeluk spare tire-nya di belakang ini. Dan juga continuity of design ruggedness-nya itu follows in this door. Di belakang sini tetap dipertahankan dengan model sentuh kayak gini and open sideways kayak gini. Very very practical. Jadi G-Class yang tidak hanya gaya tapi juga tetap masih fokus on the practicality side of this car. Jadi mobil ini nggak cuma cakep tapi juga praktis dipakai. Sekarang kita ke dalamnya yuk. Oh, I need that side step. Welcome to the interior of the new G-Class, dimana di sini tetap layoutnya as we know dan as we love from the G-Class, right posisinya tinggi, and also added with this tech and gizmos di sini ya. Nah, gue sukanya itu dipadukan oleh wood accent-nya di tengah sini, dimana wood accent-nya ini terasa kayak lebih elegan, lebih countryside gitu ya, karena let's just face it, kayak G-Class ini cocok banget di countryside, tapi kebanyakan orang pakai di kota gitu ya. Tapi I like this wood element gitu ya. Also ada di sini ada aluminium brush segala macam, dan steering wheel-nya I think they adopt steering wheel yang dari S-Class karena ini jauh lebih mewah, jauh lebih kayaknya suatu hal yang lo nggak pernah lihat dan lo nggak pernah nyangka akan ada di G-Class gitu ya. Wrapped with Nappa leather, also juga joknya juga Nappa semua, pasti mewah. Also, I like the sunroof feature. Sini ada sunroof di atas ini yang lagi dibuka. Nah kalau lihat di sini semua itu screen dan also equipped with the latest MBUX. Screennya gede di sini dan gue sukanya masih ada cover ini ya. Jadi kayak kelihatan kayak niat buatnya gitu loh ya. Nggak cuma kayak screen di situ, tapi juga ada covernya di sini. Jadi lo merasa ada di speedometer yang ya kayak mobil-mobil biasa gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin fitur semuanya ini, pastinya kita nggak ada waktu, tapi yang pastinya di sini masih ada tombol-tombol biasa, jadi nggak capacitive touch gitu ya, which I like. Dan di sini ada trackpad,
untuk shortcut. Di sini juga ada untuk pendingin minuman lo. Di sini ini perlu banget, ini fitur yang gue suka banget. Also ada wireless charging and also 2 USB-C di sini. Dan di tengah center console ini juga masih ada untuk tempat-tempat lo nyimpen barang, dan also ada USB-C slot satu di situ untuk lo ngecharge apalah kamera lo atau apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat belakang yuk. Oke, gue butuh banget sih side stepnya sih. Welcome to the rear seat of the new G-Class, dimana ada center console di sini dan also ada 2 AC, USB-C slot ada 2 juga, dan also this is my real driving position, dimana masih lebih oke, masih enak, atasnya juga oke, dan also ada privacy glass di sini, dimana dari factory-nya udah gelap ya, jadi kalau kalian duduk di belakang sini tuh berasa VIP banget gitu ya. Also headlinernya gue barusan lihat semacam kayak Alcantara gini, suede, cakep banget ya, warna hitam. Also ada speaker Burmeister di sini. Nah, ngomong-ngomong speaker, G500 ini dilengkapi 18 buah 3D surround sound system by Burmeister dengan kapasitas 760 watt. And that is the rear seat. Cakep banget di belakang ini dan also quite comfortable. I like it. Although kayak menurut gue kayak harusnya ada footsteps sih. Karena tinggi banget mobilnya. Oke. So that's a quick look of the new Mercedes G-Class. What do you guys think? Let me know in the comments below. Mungkin kalau kita bisa pinjam mobilnya dan bawa ke garasi dan kita muter-muter pakai G-Class-nya, kita bakal explore lebih lanjut. Thank you for watching and see you guys on the next video. Bye!